Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Cynthia Pradina dari kelas B Akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai legalitas bisnis. Setiap perusahaan atau bisnis yang berdiri pasti memiliki legalitas bisnis, karena setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha wajib memenuhi syarat operasional perusahaan. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat dinyatakan sebagai perusahaan yang memiliki bukti legalitas kegiatan usaha. Untuk memperjelasnya, kita bisa lihat saja langsung ke definisinya. Pengertian dari legalitas bisnis adalah di mana bisnis yang bergerak dalam bidang apapun dinyatakan sah menurut hukum. Maka dari itu, sebelum kita ingin memulai suatu pendirian perusahaan maupun memulai kegiatan bisnis, sebelum itu kita harus melegalkan atau mendapatkan izin. Jadi perusahaan kita sah di mata hukum. Untuk itu kita harus menempuh beberapa hal dalam memenuhi syarat operasional perusahaan. Pemenuhan syarat operasional perusahaan bisa ditempuh dengan melegalkan perusahaan yang kita dirikan, yaitu dengan membuat legalitas perusahaan itu tersebut. Dan langsung saja ya ke bentuk-bentuknya. Nah, di sini sudah ada bentuk legalitas bisnis. Saya di sini mengambil dua bentuk. Yang pertama satu nama perusahaan, yang kedua akta pendirian. Yang pertama nama perusahaan. Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan merupakan aset yang melambangkan kualitas perusahaan. Dengan begitu, nama perusahaan tidak bisa dipisahkan dari perusahaan, karena nama perusahaan secara resmi dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan. Selain itu, dengan adanya nama perusahaan, maka perusahaan akan dikenal oleh masyarakat dan dibedakan dengan perusahaan yang lainnya, meskipun perusahaan kita sama dengan perusahaan yang lainnya. Tetapi jika nama kita berbeda, maka meskipun barang yang diproduksi sama, tetapi kita masih memiliki ciri khas. Jadi nama perusahaan dikatakan aset yang melambangkan kualitas perusahaan. Kita harus melambangkan kualitas dari perusahaan tersebut, seperti kita membesarkan nama perusahaan Indofood misalnya. Kita harus mengembangkan kualitasnya, misalnya menambahkan cita rasa baru. Nah, itu baru bisa melambangkan kualitas dari perusahaan tersebut. Selain tadi ya, dari segi hukum juga nama perusahaan mempunyai arti penting, karena dengan adanya nama perusahaan kita bisa memperoleh izin usaha, melakukan pendaftaran usaha, membayar pajak maupun pembayaran utang. Nama perusahaan diberikan kebebasan bagi para pengusaha dalam memilih dan memakai nama perusahaan, tetapi disesuaikan dengan asas yang berlaku, yaitu selama tidak dilarang oleh undang-undang ataupun tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun ketertiban kesusilaan. Seperti ada undang-undang yang menyatakan bahwa kita tidak boleh sama dengan perusahaan yang lain, yaitu pada undang-undang merek. Selain undang-undang merek, itu juga menunjukkan bahwa nama perusahaan juga tidak boleh sama dengan perusahaan yang lainnya. Bisa kita lihat dalam PPT ini sudah ada beberapa contoh nama-nama perusahaan yang ada di Indonesia.
Nama perusahaan tersebut tidak ada yang sama, bahkan mempunyai lambang dan makna yang berbeda. Yang kedua, akta pendirian. Akta pendirian merupakan sebuah dokumen yang disahkan oleh notaris terkait dengan usaha untuk mendirikan suatu bisnis atau perusahaan. Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk mengesahkan surat perjanjian. Dengan kata lain, akta pendirian juga berarti bukti otentik yang mengesahkan perusahaan di mata hukum. Maka, langkah pertama dalam legalitas bisnis adalah akta pendirian. Karena akta pendirian merupakan bukti otentik yang mengesahkan perusahaan di mata hukum. Kita harus sah di mata hukum terlebih dahulu. Maka jika kita sudah sah di mata hukum, kita pun sudah diakui secara hukum. Adapun ada dua anggapan mengenai penting tidaknya akta pendirian tersebut. Yang pertama, anggapan tidak penting. Anggapan yang menganggap bahwa akta pendirian tidak penting yaitu berasal dari perusahaan yang berskala kecil. Perusahaan berskala kecil menganggap bahwa akta pendirian tidak begitu penting karena perusahaan yang berskala kecil tidak memiliki urusan dengan lembaga pemerintah atau perusahaan lain. Maka dari itu, mereka menganggap bahwa akta pendirian tidak begitu penting. Bahkan mereka tidak jarang mengacuhkannya. Dan begitu sebaliknya dengan anggapan mengenai penting oleh para perusahaan yang berskala besar, karena para perusahaan yang berskala besar memiliki hubungan kerja dengan pemerintah. Dan ada pula hal-hal yang dimuat dalam akta pendirian seperti identitas pendiri perusahaan, nama perusahaan, anggaran dasar yang dijadikan sebagai modal awal, seperangkat peraturan, dan tujuan perusahaan ke depannya. Jadi harus sudah dirancang mau seperti apa perusahaan kita ke depannya, dan dimuat beberapa peraturan-peraturan yang nantinya tidak boleh dilanggar. Adapun yang telah tadi dicantumkan pada akta pendirian tersebut harus disahkan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM agar memperoleh status badan hukum. Jadi, yang nama perusahaan juga harus mempunyai status badan hukum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata karena saya masih dalam tahap belajar juga dan masih banyak kekurangan yang saya miliki, bahkan saya masih kekurangan data-data materinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.